Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Ini adalah part kelima dari seri pengajaran kita Imago Christi. Dalam video sebelumnya, seperti yang sudah kita pelajari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27, ini merupakan original plan of God, yaitu rencana awal Allah untuk seluruh kemanusiaan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut salam dan demut kita, menurut gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan Adam menurut salamnya. Menurut salam Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sekarang setelah kita mengenal Yesus Kristus, kita bisa melihat ayat ini dari sisi kacamata perjanjian baru. Kita melihat Imago Dei atau Salam Elohim ini dari kacamata Kristus di perjanjian baru sebagai Adam yang kedua. Dalam Roma 5 ayat 14, Rasul Paulus menulis bahwa Adam, manusia yang pertama, ini merupakan tipologi atau gambaran dari dia yang akan datang, yaitu Mesias, Yesus Kristus yang merupakan manusia Allah, manusia ilahi, yaitu manusia yang sejati. Jadi Yesus Kristus itu sebagai Adam yang kedua merupakan antitesis daripada Adam yang pertama. Adam, manusia yang pertama, ini merupakan tipologi atau bayangan dari Yesus Kristus sebagai Adam yang kedua. Dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai dengan 49, dikatakan bahwa Adam, manusia yang pertama, itu menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Yesus Kristus sebagai Adam yang terakhir atau Adam yang kedua, menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama, Adam, berasal dari debu tanah, bersifat jasmani atau karnal dan fana. Tetapi manusia yang kedua itu berasal dari sorga. Jadi Yesus ini merupakan manusia Allah, manusia sejati yang turun dari sorga. Yesus Kristus adalah manusia ilahi, prototipe untuk semua kemanusiaan. Sebagai manusia yang sempurna dan sepenuhnya ilahi, Yesus Kristus memiliki kodrat manusia, dan dia mengandung Allah di dalam dirinya. Dia sepenuhnya Allah dan mengekspresikan Allah dengan sifat-sifat ilahinya. Yesus Kristus adalah penggenapan individu dari maksud awal Tuhan dalam menciptakan manusia. Dia adalah manusia dengan kehidupan Tuhan di dalamnya untuk mengekspresikan Tuhan dan mewakili Tuhan secara individu. Dosa berarti kegagalan manusia untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bersamaan dengan jatuhnya Adam ke dalam dosa, yaitu meleset menjadi citra atau gambarnya Allah, maka kita semua benih di dalam buah pinggangnya Adam atau keturunan daripada Adam juga telah gagal untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk itulah anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan kepada kita pengertian yang benar, supaya kita bisa mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya, manusia yang sama dengan Adam itu adalah bayi rohani. Ini adalah gambaran daripada Adam, manusia yang pertama. Tetapi manusia yang dewasa, yaitu manusia yang dewasa secara rohani, dia telah mencapai kepenuhan Kristus, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Yesus Kristus datang ke dalam dunia supaya kita semua boleh menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 11 sampai 13 mengatakan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi kita semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi Yesus Kristus yang adalah anak Allah menjadi anak-anak Adam, supaya kita anak-anak Adam bisa menjadi anak-anak Allah. Menjadi mempelai Kristus adalah manusia-manusia yang dewasa secara rohani, mencapai kepenuhan Kristus sehingga kita menjadi pasangan yang sepadan dengan mempelai laki-laki kita, yaitu Kristus. Manusia yang belum lahir baru dan belum dewasa rohani, yaitu manusia yang masih kanak-kanak, sama seperti Adam, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga dan tidak dapat menjadi mempelai Kristus. Jadi kita tidak mungkin bisa mengenal Allah tanpa melalui Yesus Kristus atau menjadi serupa dengan Yesus. Matius 11 ayat 27, Yesus mengatakan, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan berkali-kali Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Dan Yesus berkata, sekarang ini kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia.
Dia juga berkata bahwa barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Tanpa mengenal Yesus Kristus adalah mustahil untuk mengenal Allah. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita dapat mengenal Allah Bapa. Dan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, adalah tujuan dan panggilan tertinggi di dalam hidup kita. Tanpa menjadi serupa dengan gambaran anaknya, maka kita tidak mungkin dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi manusia Adam yang pertama dibuat menurut gambar Yesus yang adalah imago Dei, yaitu sang anak manusia. Yesus Kristus dari kekekalan adalah selem Allah. Dia adalah puncak pewahyuan Allah, ekspresi wajah Allah, gambar Allah yang kelihatan, manusia Allah yang sejati. Dia adalah manifestasi dari realitas Tuhan. Sama seperti Selem di dalam pemikiran timur dekat purba, maka Yesus sebagai Selem Elohim, imago Dei, gambar Allah, dia memanifestasikan hadirat Allah sendiri. Dan melalui Yesus maka berkat dan keselamatan Allah mengalir kepada semua manusia. Dan dalam kebangkitannya yang mulia, Kristus sekarang memancarkan kepenuhan kemanusiaan yang merupakan rancangan Tuhan bagi umat manusia sejak awal. Tujuan Allah adalah agar sebagai anak, Yesus Kristus menjadi yang utama, yang sulung dalam kemanusiaan yang baru yang dimetraikan dengan gambar ilahi. Akibatnya, umat manusia yang diciptakan dalam imago Dei tidak lain adalah manusia baru yang sesuai dengan gambar anaknya, yaitu menjadi imago Christi. Dan narasi penciptaan perjanjian lama adalah gambaran eskatologis orang-orang kudus yang akan dimuliakan. Itulah sebabnya di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 Rasul Paulus mengatakan, kita semua adalah cermin atau pantulan refleksi daripada kemuliaan Tuhan. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Panggilan tertinggi kita adalah berubah dari manusia jasmani, yaitu bayi rohani sama seperti Adam, berubah menjadi manusia roh, yaitu manusia yang dewasa sama seperti Kristus, yang hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Filipi 3 ayat 10, Rasul Paulus mengatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukankah tepat yang dikatakan orang-orang tentang kita sebagai pengikut Kristus, bahwa seorang Kristen itu artinya serupa dengan Kristus? Christian means the Christ ones, atau who is like Jesus, to become like Christ. Shalom dan sampai jumpa pada video berikutnya.